Halo guys, welcome back to my channel. Bersama saya Egar. Di sini saya akan melanjutkan video part 2 tutorial bermain Chunky. Nah, untuk adik-adik yang belum menonton video part 1, bisa menontonnya untuk memahami lebih lanjut mengenai video yang sekarang. Tanpa basa-basi, kita akan mulai saja tutorial dalam bermain catur Cina ini. Nah, untuk yang pertama, langkah pion. Langkah pion ini hampir mirip seperti langkah pion pada catur biasa, yang mana pion di catur Cina itu langkahnya hanya maju selangkah seperti itu, dan ini misalnya maju selangkah ya gitu. Namun jika sudah melewati areal batas ini yang namanya sungai, jika pion tersebut, pion hitam maupun merah yang sudah melewati sungai, dia bisa jalannya itu bisa ke samping. Seperti contoh, misalnya ini kan maju, pion merah ini sudah melewati areal sungai, dia pion ini bisa jadinya bisa ke samping ya, seperti itu. Kalau pion yang di sini yang belum melewati sungai, apakah bisa ke samping, Kak? Nah, untuk yang belum melewati sungai ini, pion yang di sini tidak bisa ke samping, dia hanya bisa maju ke depan saja. Jika dia sudah melewati sungai, areal sungai ini, maka dia bisa ke samping seperti itu. Misalnya seperti ini juga, misalnya pion ini maju, karena dia sudah melewati sungai, dia bisa memakan ke samping ya, seperti itu. Sedangkan misalnya ya, ini pion hitam sudah di sini, apakah pion merah ini bisa memakan pion hitam yang berada di sini? Ya, jawabannya tidak bisa, karena pion merah ini belum melewati sungai. Dia hanya bisa maju ke depan saja. Nah, seperti itu. Sebaliknya, jika pion hitam apakah bisa memakan pion merah? Nah, jawabannya bisa. Kenapa? Karena pion hitam ini sudah melewati yang namanya areal sungai ini. Nah, seperti itu. Ini kan contoh ya, misalnya pionnya di sini, jadinya dia bisa memakan ke samping seperti ini ya gitu. Sampai sana teman-teman apa sudah mengerti ya? Untuk lanjutan kita akan melanjutkannya lebih dahulu. Nah, untuk langkah pion sudah dijelaskan. Lanjut saya akan menjelaskan mengenai langkah dari meriam. Meriam ini di catur biasa tidak ada yang namanya meriam, tapi di catur Cina ada. Langkahnya itu seperti benteng, namun cara memakannya itu berbeda. Memakannya itu harus melewati satu buah lawan ataupun kawan. Contohnya itu misalnya ya, kalau meriamnya dibawa ke sini, lalu yang hitam misalnya jalan pion misalnya maju, apakah meriam ini bisa memakan ini? Nah, jawabannya bisa. Kenapa? Karena meriam ini ada yang melompati satu teman, melompati, istilahnya melompati satu teman atau lawan, jadinya seperti ini ya, seperti itu. Lalu apakah meriam ini bisa memakan yang di samping, Kak? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena meriam ini bisa memakan ini karena ada pion, karena ada yang dilompati, istilahnya itu jika ada yang bisa melompati, yang dilompati, berarti meriam itu bisa memakan seperti ini ya itu. Lalu misalnya, Kak, meriam ini bisa memakan benteng ini, Kak?
Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sudah tadi saya jelaskan bahwa meriam itu makannya itu harus melompati satu biji atau satu buah lawan maupun kawan. Nah, karena di sini itu tidak ada biji atau bidak kuda maupun apa itu misalnya, apakah bisa makan seperti ini? Jawabannya tidak, karena tidak ada yang dilompati oleh meriam yang satu ini. Ya, seperti itu. Untuk langkah meriam ini seperti benteng, dia misalnya bisa ke sini, bisa kemana-mana dia seperti benteng di catur biasa, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Namun ya perlu diingat cara makannya itu yang berbeda. Cara makannya itu melompat, sekali lagi melompat, ya seperti itu. Lanjut ya. Nah, lanjut untuk benteng. Benteng ini sama seperti catur biasa. Nah, dimana benteng ini bebas kemana-mana, sesuai kayak catur biasa itu. Misalnya maju, baru ke samping, ke sini, mau ke sini boleh, atau ke sini boleh, dia maju ke sini. Nah, misalnya gitu. Dan cara makannya itu sama juga seperti catur biasa. Dia bebas ya, misalnya bentengnya ini maju ke sini dan bisa dimakan oleh benteng merah seperti itu. Ya, kalau langkah benteng ini umum dia seperti catur biasa. Ya, seperti itu. Lanjut ya. Untuk kuda. Nah, kuda di sini mirip seperti catur biasa, tetapi ada bedanya. Kenapa? Nah, Kak jelasin dulu. Pertama, kalau di catur biasa kan jalannya L, di sini L juga, tetapi jalannya itu maju, lurus, maju, lalu ke samping, nah, seperti itu. Adik-adik, kalau yang kita di sini sama-sama belajar, jadi di sini Kak pelan-pelan jelasinnya supaya adik-adik bisa paham mengenai permainan Shangki ini. Ya. Nah, kalau di catur biasa, kalau kuda kan bisa melompat, dia kan L jalannya, bisa melompat ke sini. Kalau di catur Cina nggak bisa, tidak bisa. Kenapa? Karena ada penghalang dari jalan kuda ini. Seperti yang tadi Kak jelaskan, langkah kuda itu maju dulu lalu ke samping. Karena ini ada penghalang, jadi dia kuda ini tidak bisa maju lalu ke samping karena ada penghalang. Kalau sebelumnya karena tidak ada penghalang, dia bisa maju seperti ini, lurus lalu ke samping. Nah, seperti itu. Lalu kalau mundur bisa nggak Kak? Bisa. Langkahnya itu sama. Pokoknya itu dia harus lurus dulu baru ke samping. Nah, seperti itu. Kak lagi kasih contoh. Lurus baru ke samping. Nah, seperti itu. Lalu kalau kudanya ke sini bisa nggak Kak? Ya, coba adik-adik pikirkan dulu bisa atau tidak. Kak beri waktu. Nah, jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena kuda ini kalau mau ke sini jalannya kan harus lurus dulu baru ke samping. Kalau lurus ke sini salah, bukan seperti itu. Tapi jawabannya, jika ini misalnya tidak ada, langkahnya itu seperti ini, lurus ke samping. Nah, seperti itu. Dia pokoknya lurus satu ke samping satu. Nah, seperti itu. Lurus satu ke samping satu. Nah, seperti itu. Bukan seperti ini, lurus satu ke samping dua. Salah, bukan seperti itu. Ya, untuk lebih jelas
nanti saya akan berikan tutorialnya tadi. Nah sudah ya, benteng sudah, kuda sudah. Nah sekarang giliran gajah. Nah gajah ini kalau di catur biasa jalannya itu bebas. Kalau di catur Cina ini beda dia. Jalannya itu hanya 2 petak. Jalannya itu diagonal, tapi hanya bisa 2 petak. Kalau 1 petak bisa nggak Kak? Tidak. Dia harus 2 petak. Nah seperti ini. 1, 2. Nah seperti itu. Lagi misalnya ke sini. 1, 2. Nah seperti itu. Nah perlu Kak jelasin bahwa gajah ini tidak bisa melewati areal sungai. Ibaratnya itu gajah berat. Ya seperti itu. Gajah itu difungsikan untuk melindungi raja dari ancaman lawan. Ya seperti itu. Ya mundur 1, 2. Ya seperti itu. Gampang kan? Nah, kita lanjut ke advisor atau penasehat. Nah penasehat ini dia sama seperti raja, sama seperti gajah, namun dia langkahnya hanya satu kali diagonal seperti ini, ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Nah areal penasehat dan raja ini hanya berada di garis kotak ini saja. Ibaratnya penasehat harus melindungi raja dari musuh-musuhnya. Jadi ini ibaratnya kayak seperti istana gitu, tempatnya untuk penasehat dan raja. Jadi penasehat hanya bisa ke sini, misalnya ke sini, ya jalannya itu diagonal 1, ya sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Nah saya lalu yang terakhir itu ada raja. Nah sudah tadi juga Kak jelaskan bahwa raja ini hanya bisa berada di istananya saja, tidak bisa keluar. Nah untuk itu raja jalannya itu seperti pion, tapi dia bisa ke samping juga. Kalau pion kan ke sampingnya bisa ke samping jika sudah melewati sungai. Jika raja misalnya dia kan ke sini maju, dia bisa ke samping seperti raja catur biasa pada umumnya, seperti itu. Tetapi raja hanya bisa berada di istananya saja, tidak bisa keluar. Nah seperti itu, ke sini, ke sini, dan ke sini. Nah seperti itu. Nah perlu dicatat juga bahwa raja dan misalnya ini tidak ada raja dan raja lawan, dan misalnya raja kita ini tidak boleh saling berpapasan, karena ibaratnya jika berpapasan itu kayak apa bilangnya, pokoknya itu tidak boleh. Jadi diusahakan untuk tidak, jika ada raja yang berpapasan gini, artinya misalnya ini pion hitam di sini, dia kan udah lewat di sungai, dia ke samping, artinya kan ini udah berpapasan. Jadi yang hitam kalah karena dia menggerakkan ke sini, yang membuat raja merah dan raja hitam ini berpapasan. Ya seperti itulah. Jadi raja hitam maupun raja merah tidak boleh saling berpapasan, seperti itu. Nah untuk hitam juga sama seperti yang tadi saya jelaskan mengenai yang merah. Kalau pion langkahnya maju, lalu kalau udah lewat sungai dia bisa ke samping. Ibaratnya kalau masih berada di areal ini poinnya 1, jika sudah melewati sungai dia poinnya 2, karena dia bisa ke samping. Ya seperti itu. Nah sekian video tutorial dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan.
Jika suka silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.